Team. Oke teman-teman, welcome back again to bukan my channel sih sebenarnya, dari Creativity Team Podcast ya. Sama masih bareng Sophie ILR dan juga Edorama teman-teman. Wah, kita kayaknya tadi di episode sebelumnya nggak kenalan, berasa sombong banget teman-teman ya. Tapi pasti udah pada kenal juga. Pasti yang nonton teman-teman yang udah kenal kita juga. Semoga. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, juga teman-teman podcast Creativity Team, kalau tadi udah ngobrol bareng Bang Lutfi selaku founder dan juga CEO dari MLS Esport ya. Kali ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman dari tim berbaju putih ini ya, yang ada mas-masnya dikit nih. Nah, mungkin nanti bisa jelasin juga filosofi bajunya ya. Iya. Langsung deg-degan. Langsung bingung. Enggak sebenarnya. Kita tanya yang basic-basic aja sama teman-teman yang sering main. Mungkin gamenya juga boleh ditanya nanti ya. Iya boleh. Oke, itu dia. Nah, boleh perkenalan dulu namanya masing-masing dari ujung sana ke ujung sini, boleh? Nama Muhammad Hamidi, Umur? umur 16 tahun, Oke, udah gabung berapa lama sama divisi apa? sekitar 6 bulan dari divisi Free Fire. Dari divisi Free Fire. Oh, oke. Lanjut sebelahnya. Perkenalan, nama saya Raja dari umur 15, bergabung selama 6 bulan dari divisi Free Fire. Dari divisi Free Fire. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Nabil, umur 15 tahun, bergabung sekitar 6 bulan Divisi Free Fire. Free Fire. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra, berumur 16 tahun, bergabung ke MLS Esport sekitar 6 bulan di Divisi divisi Free Fire. Free Fire. Oke. Jadi semuanya ini divisinya Free Fire. Ya. Oke. Kalau bergabungnya bareng nih. bergabungnya bareng. Iya, Nah, kayaknya dari satu kumpulan ya. Oh, oke. Kalau panggilan aja dari kiri ke kanan, Biasa dipanggil Medi sih. Medi. Biasa dipanggil Raja. Raja, Bisa dipanggil Awan. Awan, Angga. Kalau nickname di game nih. Enggak, udahlah. Kita kebanyakan ngapa? Maaf nih. Medi, bentar nih. Medi, Raja, Angga, sama Awan. Awan. Oke. Nah, mohon maaf ya, saya agak susah dalam Saya menghafal. suka deh ya, mengetahui nama-nama e-sport mereka. Oke. Tapi sudah kita tahu juga ini semuanya Free Fire ya, dan bergabung dari 6 bulan yang lalu. Dan tadi juga ditis dari Raja juga tadi yang bilang bahwasanya itu ditarik ya, untuk jadi udah kekumpul bareng semuanya terus ditarik sama MLS Esport sendiri. Nah, kira-kira persiapan yang dilakukan sebelum bertanding nih, mungkin teman-teman dari podcast Creativity Team juga banyak yang bertanya-tanya, apakah persiapannya minum jahe susu dulu atau nggak tahu ya. Tapi kalau dari kalian ada yang bisa jawab atau masing-masing punya persiapannya masing-masing gitu? Ya, sebelum bertandingnya biasanya latihan. Oh, latihan gamenya. Oke. Bareng kah atau sendiri-sendiri? Bareng. Oh, berarti sama-sama melatih strategi juga mungkin ya, sama intuisi masing-masing. Oke, selain itu persiapannya selain latihan bareng juga ada apa lagi? Ya, solo squad di rank gitu. Oh, soal seperti rank. Oh iya, itu tadi ya, benar-benar. Terus kalau latihan bareng ini biasanya untuk pertandingan, misalnya kalau ada pertandingan, biasanya kalau latihan itu berapa lama? Seharinya mungkin sehari atau seminggu? Paling 8 atau 6 jam. 6 jam. 8 sampai 6 jam ya. 6 sampai 8 jam sih sebenarnya. Kok mundur? 6 sampai 8 jam. Itu udah optimal kah atau bisa lebih lama lagi kira-kira? Tergantung. Tergantung stamina yang masing-masing. stamina masing-masing. Biasanya paling kuat berapa jam? Minimal tuh 10 jam. 10 jam. Paling kuat 10 jam. Oh, lama juga ya? Iya. Maksudnya mainnya. Iya. Oke. Itu kan kalau latihan itu 6 sampai 8 jam sehari. Nah, kalian kan masih sekolah kan? Nah, kira-kira bagaimana cara membaginya waktunya, belajar kapan, terus latihan kapan, sama kegiatan yang di luar dari dua hal itu kapan? Boleh masing-masing tuh deh. Kalau dari saya ya, kan ini lagi pandemi juga. Kan sekolah dari pagi biasa. Selesain pagi, ntar siangnya latihan. Oh, jadi selesai sekolah langsung main latihan. Setelahnya ekskul sekolah ya jadi. Iya. Kalau dari Raja sendiri?
Ya kan sekarang juga belajar online. Jadi ya paling pagi sekolah online terus sampai siang sampai jam 2 gitu baru latihan. Oh, berada. Sama ya kayak Medi berarti ya. Oke. Kalau dari awal sendiri? Dari saya sama kayak Raja juga, kan sama satu sekolah. Oh, satu sekolah. Oke. Kayaknya kalau selesai sekolah, kalau ada tugas kerjakan sebentar baru ikut latihan. Kalau dari Anda? Sama kayak aja. Berarti emang sebenarnya ngikut rutinitas sekolah aja gitu ya? Sekolah dulu baru. Iya, maksudnya memang jadwalnya sekolah dulu baru main. Iya. Tapi emang bener sih juga ya, masing-masing harus optimal gitu. Sama nih Dok, ada pertanyaan Dok. Ini kan pasti ada nih kaptennya, siapa nih kaptennya di sini? Nah, kita tebak Iya. dulu deh. Bentar ya, jangan tunjuk-tunjuk. Kita coba tebak dulu. Kayak dari nama sih Raja ya. Dari nama itu menentukan kapten tim. Tapi dari kebijaksanaan dan juga Wah. stay cool-nya sih emang Raja sebenarnya. Ternyata bukan. Kenapa Medi, kamu nggak terima? Jadi siapa nih kaptennya nih? Kalau boleh kami tahu. Kalau dari kami semuanya Oh, nggak ada kapten. Kalau dari nama sih sebenarnya yang di atas awan ya awan. Iya sih. Tapi sebenarnya jadi semuanya sama. Tapi kalau misalkan ditanya siapa sih yang sering ngerangkul gitu atau komandoin lah gitu. Ya kami berdua. Media Iya. Mangga. Oh, media mangga. Jauh dari Oh, perkiraan. ya, sudah nggak apa ya. Nggak ada hadiah gitu. Oh, iya. Juga kali ya. Nah, kalau dari gaming sendiri nih, ada nggak sih trik-trik tertentu gitu sebelum latihan? Biasanya senam jari kah? Nggak tahu ya. Cek kuota sih Dok. Hah? Cek kuota. Cek kuota. Masa Masa si sport nggak kok kuotanya nggak terpenuh? Oh iya betul. Iya. Tapi ada masing-masing nggak atau dari kalian sendiri udah bikin treatment khusus gitu buat barengnya seperti apa pas latihan atau gimana? Kalau dari aku sih, kami kan pasti ada jadwal masing-masing. Hmm. Jadi bikin schedule sendiri gitu. Ini misalnya jam segini latihan, harus siap semua. Oh, oke. Berarti emang kalau schedule-nya udah ada, semuanya setuju gitu ya? Dan semuanya ngelaksanain. Kira-kira ngapain aja kalau udah ada schedule? Pemanasan? Pemanasan kayak sama Saya sama terus dirayain sampai nunggu jadi dibagi. Oh, oke. Dan itu lumayan sering sih ya kalau buat latihan gitu. Nah, trik-trik tertentu lagi ada nggak sih yang ngebedain gitu orang-orang perlu tahu dari orang-orang awam yang nggak gaming? Ternyata kita sebelum latihan itu kayak gini loh atau gimana? Ya, kami sih cuma bercanda-canda doang sebenarnya. Oh, macam-macam. Lawak sih. Sebenarnya kan refreshing aja. Wah, Biar lebih relax ya. Iya, agak tegang malah. tapi terlihat relax sekali. Iya. Karena ini nggak main game Pak. Jadi relax banget nih. Tapi ada nggak sih sebenarnya kayak kalian tuh punya game masing-masing gitu, entah dari Medi, Raja, Awan sama Angga, wah sambil ngapalin Iya. untuk refreshing, karena kan tadi Free Fire gitu ya. Nah, ada nggak sih game tersendiri buat refreshing gitu, entah itu buat hiburan kah dan lain-lain? Ya, Kayaknya ada game-game yang unik deh. kalau dari saya nggak ada sih. Nggak ada. Kali aja Spider Solitaire gitu nggak ada. Kali Raja ada nggak? Enggak ada semuanya. Pokok-pokok TikTok atau YouTube aja. Oh iya, media sosial. Sosmed. Iya sih, pengaruh juga ya daripada Free Fire mulu. Tapi ya itu sih sebagai rehat. Kalau dari Awan? Sama Free Fire juga, sama buka-buka medsos kalau nunggu main. Berarti main stalking ya lebih tepatnya ya. Jadi Kalau Clash Royale sih. oh Clash Royale. oh Clash Royale. Nggak tahu kan? Tahu lah. Oh, gimana itu? Yang nyusun-nyusun itu kan? Oh, Sudah lah, jangan bikin saya malu di. oh iya maaf. Tapi kita disuruh ngecek HP dulu. Coba kita cek HP-nya ya dari Mbak Tapi sambil Fatia. ngecek HP, aku pengen nanya ini. Boleh. Pertandingan paling berkesan yang pernah kalian ikuti? Pon. Pon. Oke, di PON itu kenapa kalian paling berkesan dari pertandingan lainnya? Ya Kenapa? Kenapa nyesek? Nyesek lah. kurang Nyusunnya kenapa? kurang pengalaman kan, Hmm. langsung main di tingkat nasional gitu. Tapi Kagetnya Ya bukan rezeki. rezeki juga. Ya ada kebanggaan sendiri tapi ya langsung tiba-tiba gitu ya nggak di mental. Iya. Tapi kalian lumayan bisa bilang beruntung ya kalau udah bisa ikutan PON gitu walaupun baru-baru banget gabung. di Prapon. Prapon juga. Oh, oke. Kalau ponnya udah di Papua. Oh, PON-nya di Papua. Oh, oke. Jadi teman-teman. Nah, trik udah,
kalau misalkan dari teman-teman yang nonton podcast kali ini gitu ya, kalian kan masih sekolah gitu, ataupun juga masih menjalani masa-masa remaja gitu ya, main-main juga. Nah, tanggapan orang tua kalian masing-masing kira-kira apa sih? Mungkin teman-teman juga penasaran nih, apakah ngedukung atau gimana gitu, dari Medi deh. Kalau dari orang tua sih ya alhamdulillah mendukung berkat yang prestasi yang ada. Oke, berarti memang harus dibuktiin dulu gitu Iya. ya, emang ada dukungan. Kalau dari Raja? Ya awalnya sih ya larang-larang lah. Tapi setelah ada prestasi ya baru dibolehin untuk didukung. Oke. Nah, dari Raja sendiri agak susah nggak sih Raja buat ngeyakinin orang tua gitu ya? Karena awal-awalnya lumayan ragu gitu ya. Ya lumayan, tapi ya main diem-diem aja. Dan diam-diam awalnya tapi ada buktinya gitu ya. Cik, sudah tidur apa belum? Sudah. Ya, kalau dari Awan? Sama kayak Raja, asalkan kalau itu intinya kata orang tua jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Oke. Aku inget nih ngobrolin jangan lupa sholat, ternyata teman-teman mereka ini Fun fact. iya, fun fact-nya selain sibuk bertanding, ternyata juga nggak lupa sama waktu sholat ya. Itu laporan sih dari bos kalian. Jadi bukan kalian yang mengaku-ngaku gitu ya. Jadi emang benar-benar teman-teman perlu balance di setiap dunia. Betul. Nah, kalau dari Angga sendiri, mendukung Dari awal. dari awal. Oke. Jadi bisa kita lihat sih teman-teman, orang tua sebenarnya ada yang awalnya ragu gitu ya. Bukan berarti nggak ngedukung ya Raja sama Medi mungkin ya. Mungkin kayak butuh emang ada gitu hasilnya dari sini, karena seperti yang kita tahu juga banyak stigma lah, tadi udah diobrolin juga sama Bang Lutfi sendiri, dan ternyata buktinya bisa teman-teman meyakinkan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, pernah nggak sih ngerasa lelah atau capek gitu ketika latihan ataupun juga main? Jujur aja nih teman-teman ya. Siapa tahu ada juga yang pengen gabung MLS e-sport gitu. Ada. Ada enggak? Oh berarti boleh dong. Oh, boleh. Boleh ya. Apa yang menjawab Awan? Boleh? Pasti ada lelahnya. Sudah dulu itu terbayarkan. Cara ngatasin lelahnya gimana nih? Kalau misalnya main game ini aja terus. Makan ya. Tapi kayaknya tiap orang beda-beda. Kalau dari media apa kalau lelah? Kalau bosen gitu. Bosen. Ya balik lagi ke masing-masing, tergantung berkaca lah sama diri sendiri. Maunya gimana buat kedepannya. Oh gitu ya. Jadi target. motivasi juga lah ya. Kalau Raja kayak makan deh. Bawa tidur. Bawa tidur. Balik ke tadi, udah tidur belum? Tapi kalau Angga sendiri? Kumpul sama bareng teman. Kenapa? Oh, ngumpul bareng teman sosial ya. Oh ya, itu juga teman-teman. Jangan lupa sosial untuk teman-teman yang suka gaming, karena kita juga punya kehidupan di luar sana gitu ya. Pasti. Ada juga kehidupan dalam game. Iya, metaverse nanti tapi. Nah, tapi kita belum masuk ke sana ya. Sebelum lama ya. Cukup lama ya. Dengar-dengar perkumpulan kalian ini juga berawal dari namanya Doa Kuitan. Cakep. Nah, itu benar gak sih kira-kira? Benar. Siapa sih pencetusnya? Dari Doa Kuitan. Dari Doa Kuitan sendiri. Medi. Medi, apa cerita di balik Doa Kuitan itu, Medi, kalau boleh tahu? Ya biar berkah. Lebih ke berkah. Doa orang tua. Tapi emang benar-benar ada doa dari Kuitan. Alhamdulillah. Kalau dari Mintuha ada? Belum. Siapa tahu yang lihat kan ya. Iya, mertuanya Medi. Oke, kalau misalkan ngobrolin seputar dunia di luar game gitu, love and life lah istilahnya ya. Kalau kalian sendiri sebenarnya kegiatannya sama kayak teman-teman kalian yang di sekolah nggak sih? Kalau ada eskul ya, eskul, ataupun juga kalau ada PR ya pasti ngerjain ya. Nah, ada nggak sih perbedaannya dari masing-masing sama teman-teman yang menggeluti dunia lain di luar sana gitu? Ya kalau misalnya orang lain ikut ekskul banyak gitu ya. Betul. Mungkin ya ikut yang wajib-wajib doang. Yang wajib Ya, terus sisanya ya main. Iya, sisanya ya ngikutin potensi ya yang ada gitu. Mungkin teman-teman juga kayak gitu ya. Ya udah tahu potensinya di mana ya ditingkatin di situ gitu. Jangan sampai kita menuruti kehendak orang lain mungkin kayak gitu ya. Kamu tuh harusnya kayak gini, tapi kitanya yang kurang pede jadi nggak maksimal gitu ya. Oke. Aku penasaran juga nih dari Medi terus Raja, Awan sama Angga.
Kamu enggak dong. Nah, kamu bikinnya sosis nanti ya teman-teman. Tahu sosesmen ya? Nah, itu teman-teman di belakang produksi ini atlet-atlet sosesmen. Atlet. Nah, aku penasaran nih, dari kalian masing-masing itu kapan sih taunya bahwasanya kalian itu aku bisa nih di dunia game ini gitu. Aku pede deh di dunia ini dan pengen seriusin gitu. Kalau dari Medi sendiri kapan kira-kira tahu hal itu? Dari prestasi pertama Nah, dari mana tuh? Boleh. turnamen offline. Turnamen offline itu pas sendirian? Enggak, bareng tim. Oh, bareng tim. Oke, berarti ketika itu udah tahu nih bahwasanya emang potensinya di situ gitu. Kalau dari Raja? Kalau aku analis, jadi aku analis teman-teman pemain. Aku kira aku lebih jago aja gitu. Saya kira Boleh. Oh, berarti di tim ini bisa dibilang analisnya Raja. Enggak, aku analis teman yang lain. Oh, analis yang lain. Tapi awal-awalnya gitu ya. Berarti kamu sering nonton yang kayak turnamen-turnamen dulu gitu ya. Ngeliatin kayak gimana sih pola teman-teman main. Oke. Kalau dari Awan? Sama kayak Midi tadi. Oh, berarti dari yang pertama kalian turnamen ya? Oke. Kalau dari Angga? Turnamen online sih. Kenapa? Turnamen online dari Garinanya. Oh, oke. Berarti sebelum sama teman-teman juga sebelum. Oh, oke. Dan solois juga ya. Mungkin ingin sedikit menelisik ke belakang dulu dong. Gimana? Dari mana, bagaimana caranya kalian ini dari awal sebuah tim Do Akuitan terus direkrut menjadi MLS. Jadi kan ini MLS ini kan e-sport spesial gitu ya di sini. Ya. Pertama tuh kami ngetim 4 kan berdua jadi Medi sama Angga ya. jadi orang luar duanya lah. Ya. Terus tur offline pertama tuh musuhnya ini. Berawal dari rival. Siapa ini? Siapa orang ini? Awan sendiri doang atau dia emang di Dia tim lain, tim lain. Oke. Terus kan mabar kan, mainnya. Yaudah buat masukin ke tim, ajakin main. Dulu kan tur offline selanjutnya ya main bareng. Kalau ini teman ini sekolah, katanya ada teman katanya, yaudah ajak ya. Oke. Cocok ya. Oke, berarti nyambungnya ke sini ya ke Awan. Awan gimana bisa ketemuin Raja? Waktu satu sekolah. Sekolah itu kan yang tahu main Free Fire di sekolah itu kan teman Raja. Jadinya ngajak Raja main terus sampai waktu tim itu ada kurang, jadinya saya ngajak Raja untuk masuk ke tim. Berarti awalnya berdua, bertiga, terakhir Raja masuk ya? Oke, tinggal nunggu ratunya aja lagi ya kita ya. Siap. Tapi kalau misalkan dilihat dari pola tadi sebenarnya agak abstrak ya untuk kalian ngumpul gitu karena ada yang nyari, terus yang nyari nambah lagi, terus kumpul dan bisa gitu sampai sekarang. Apa sih yang bikin kalian dari se-abstrak tadi ngumpul sampai bisa sekarang itu punya, kita anggaplah komitmen ya, komitmen sama punya visi masing-masing gitu. Apa sih yang bikin kalian tetap berdiri bareng gitu sampai sekarang? Pertama kalau dari apa ya, nyatin visi misi dulu. Nyatin visi misi dari maunya awal. gimana ke depannya, targetnya apa. Nah itu teman-teman ya, visi misi emang penting ya dari awal. Kalau misalkan udah nggak mau ya nggak apa-apa sih ya, kita cari yang emang benar-benar satu visi dan misi sama kita. Kalau dia Raja sendiri? Ya satu visi misi sama ya intinya tuh kalau main itu jangan sampai baper. Sampai ini kuat mental aja. Iya. Iya sih, kuat di mental, jangan baper teman-teman. Apalagi sama teman sendiri ya. Kamu kok nggak healing aku? Wow. Nggak healing aku. Kalau dari awal sendiri? Ya harus satu visi misi yang sama lah, biar bisa menggapai apa yang tim kita mau gitu. Tapi biasanya pasti ada tujuannya ya, satu tahunan, bulanan sampai harian gitu. Pasti bareng aja targetnya. Kalau nggak setuju satu ya susah. Kalau dari Anda? Sama kayak Raja. Sama kayak Raja ya. Visi-visi sama mental. Iya, mental sih ya, karena ternyata tadi udah dibilang Bang Lutfi juga, kita selain ngebentuk skill juga mental, fisik itu harus yang benar-benar sama karakter. Iya, itu dia. Nah, kalian udah bisa dibilang sebagai atlet e-sport nggak sih? Bisa ya? Insya Allah. Bisa. Tergantung pandangan orang. Ya tergantung Pandangan orang gitu. Nah, selain jadi atlet e-sport nih, kalau kita anggap kalian sudah atlet e-sport lah ya. Selain jadi atlet e-sport, ada olahraga lain nggak sih yang digeluti yang memang benar-benar sport gitu?
walaupun ini juga benar-benar sport, tapi hal baru mungkin di kita gitu ya. Ada nggak sport masing-masing dari Medi sendiri? Main bola. Main bola, futsal atau sepak bola? Keduanya. Keduanya. Oh, oke, kalau dari Raja, tapi emang sport of the sportnya Raja ini ya Free Fire ya. Gitu. Kalau dari Awan? Sama kayak Medi, main bola sama sepak bola, main futsal. Bisa dibilang refreshing juga nggak sih ya? Selain bisa. main. Kalau enggak? Futsal. Oh, lebih milih futsal ya. Kalau sepak bola gedean ya kayaknya. Agak capek juga. Oke, itu. Jadi teman-teman udah Mungkin ini Dok, terakhir. Iya. Target dari divisi Free Fire MLS Esport itu kedepannya nanti misalkan mau juara apa? Kalau dari manajemen sama kami ya tembus Liga Divisi 2-nya. Liga divisi 2. Amin. Kalau dari Raja Ya, sama semua. semua juga sama. Pokoknya Liga Divisi 2 ya. Tembus. Ya, doain teman-teman ya, apalagi ini anak Banua gitu. Jadi anak Banua semua kan ya? Ya. Bisa berbahasa Banjar ya kalau? Bisa. Bisa makan apa sih? Bisa makan lontong sama nasi kuning lah. Bisa. Awas jangan ada yang kada bisa. Nah, jadi Bisa teman-teman makan haruan. bisa makan haluan. Jangan makan hati kawan ya. Oh iya. Kegiatan kedepannya deh buat masing-masing ada satu yang mewakili yang bakal dihadapi. Yang kegiatan apa maksudnya? Kegiatan yang bakal dihadapi dari tim ini. Lagi nyiapin apa gitu? Nyiapin cari-cari tur skala major gitu. Oke, untuk diikutkan dan dikompetisikan gitu ya. Ya. Dan kalau dibilang udah siap, sebenarnya udah siap ya, tinggal menghadapi dan juga lawan-lawannya. Biasanya kalau ketemu lawan, dilihat dulu nggak sih strategi si lawan ini sebenarnya kayak gini gitu. Terus kita susun balik. Ya, kalau analisis kalau liga. Liga panjang. Liga panjang. Jadi emang bener-bener kalau dari e-sport ini nggak asal main ya. Ada trik strategi situ teman-teman. Mungkin itu aja ya untuk kali ini, cukup banget. Semoga teman-teman yang pengen masuk ke dunia e-sport ataupun juga bahkan langsung pengen kenalan nih sama teman-teman dari MLS e-sport ya pasti gabung di sini ya. Bisa langsung ke Instagram mereka di bawah ini teman-teman, bisa dikepoin aja. Selamat bersusah payah editor. Dan juga terima kasih Bang Lutfi yang udah nganterin kita ketemu sama teman-teman juga. Selama ini kita penasaran gimana sih atlet-atlet e-sport itu udah di hadapan dan bahkan anak Banua teman-teman. Jadi dukung terus teman-teman dari MLS Esport juga. Siapa tahu kalau ketemu juga salam senyum sapa ya. Dan juga yang pasti kalau mau join bisa ikutan gabung langsung. Sebelum itu kita jargon dulu. Awas nih kalau nggak bisa ya. Itu ada Bang Lutfi tuh, diawas ya. Aku bisanya yes weekend. Oke, kita jargon dulu teman-teman sebelum kita tutup. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman. Ada Medi, Raja, Awan, juga Angga. Semoga nanti kamu atlet sosis karena dibahasnya ya. Saya juga atlet sosis teman-teman ya. Install sosis man. Kita jargon dulu. Marvelous, Yes, we can. Marvelous, Yes, we can. Marvelous, Yes, we can. Sampai ketemu lagi di Kredit Jempotan berikutnya. Bye-bye. Creativity.